Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinsa dengan NPM 2023 0201000018. Di sini saya akan menjelaskan algoritma a priori dalam materi data mining. Apa itu algoritma a priori? A priori adalah algoritma data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antara item dengan mencari item atau kombinasi item yang paling sering muncul dalam suatu transaksi. Adapun cara kerja algoritma a priori sebagai berikut. 1. Menghitung support satu item set, mulai dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap item tunggal dalam transaksi. Kedua, pruning atau membuang item set dengan support di bawah ambang batas minimum seperti di bawah 30%. Nah, ketika di bawah 30% maka dihilangkan atau dihapus atau dibuang yang telah ditentukan. 3. Bentuk kandidat item set. Menggabungkan item set yang lolos pruning untuk membentuk kandidat item set dengan ukuran lebih besar. Sedangkan nomor 4, iterasi. Menghitung support kandidat baru, lalu ulangi proses pruning dan membentuk kandidat hingga tidak ada lagi item set yang dapat digabungkan atau lolos ambang batas atau ambang minimum. Adapun kelebihan algoritma a priori. A priori menawarkan beberapa manfaat yang signifikan dalam analisis data, yaitu mudah dipahami. Kedua, efektif untuk dataset. Ketiga, dukungan pengambilan keputusan. Yang maksud mudah dipahami yaitu konsepnya intuitif dan sederhana untuk dipelajari serta diimplementasikan. Sedangkan efektif untuk dataset yaitu bekerja dengan baik pada dataset berukuran kecil hingga sedang dan memberikan hasil yang akurat. Sedangkan dukungan pengembalikan keputusan yaitu membantu bisnis dalam mengidentifikasi pola pembelian dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Adapun kekurangan algoritma a priori yaitu lambat pada dataset besar, kurang optimal untuk data non-transaksi, pruning kritis. Apa itu lambat pada dataset besar? Yaitu dapat menjadi sangat hambatan atau sangat lambat dan memakan banyak sumber daya komputasi dalam kurung memori karena harus mengevaluasi banyak kombinasi item. Sedangkan kurang optimal untuk data non-transaksi adalah karena dirancang khusus untuk data transaksi sehingga kurang cocok untuk jenis data lain yang tidak memiliki struktur item set. Sedangkan pruning kritis adalah proses pruning yang sangat penting untuk mengurangi beban komputasi. Tanpa pruning yang efektif, kinerja algoritma akan menurun drastis. Kesimpulan algoritma a priori adalah metode dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola asosiasi atau hubungan antara item di dalam data transaksi. A priori bekerja dengan prinsip bahwa jika sebuah item set sering muncul pada ukuran besar, maka semua subjeknya juga pasti frekuen. Dengan prinsip ini, a priori melakukan proses bertahap melalui dari satu item set, dua item set, hingga kombinasi yang lebih besar untuk menemukan kombinasi item yang paling sering muncul. Jadi sekian dari penjelasan PPT saya.
Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang ada di Excel. Di sini saya ada sebuah data transaksi mengenai roti, mentega, susu, dan keju, yang mana total transaksinya adalah ada 10, yaitu T1 sampai T10, yang mana T1 dan T10 ini membeli beberapa roti, mentega, susu, dan keju. Seperti T1 ini membeli satu roti, satu mentega, satu susu, dan tidak membeli keju. Sedangkan T2 membeli roti satu mentega, 0 susu, dan 0 keju, yang mana tidak membeli susu dan keju, dan seterusnya. Kita memasuki langkah 1 atau satu item set, yang mana kita menghitung berapa jumlah roti yang sudah dibeli sama data transaksi ini, yaitu rumusnya adalah sum B2 atau T1 yang membeli roti 1 dibagi B11, maka hasilnya 6. Sedangkan yang mentega ini, orang yang membeli mentega sama, yaitu C2 sampai C11, yang mana hasilnya adalah 6. Sedangkan yang beli susu ada 5, sedangkan keju ada 6. Kita memasuki ke bagian support, yang mana support ini B16 atau hasil transaksinya dari keseluruhan data ada 6 dibagi banyaknya data, yaitu hasilnya 0,6. Sedangkan mentega juga sama 0,6, sedangkan susu 0,5, dan keju 0,6. Yang mana di bagian status ini, ketika supportnya lebih besar atau sama dengan minimum setnya, yaitu 40, maka lolos. Kalau tidak sampai, maka gagal. Sedangkan ini lolos, yang mana rumusnya adalah support A sama dengan transaksi yang mengandung A dibagi transaksinya sama dengan 100. Lalu kita memasuki ke langkah kedua, yaitu 2 item set, yang mana kita memiliki data transaksinya, yaitu ini. Kita melakukan perhitungan 2 item set, yang mana di setiap bulan roti, mentega, yaitu total pembelian di setiap bulan dari bulan 1 sampai bulan 10, mana yang sudah dibeli yaitu roti dan mentega. Dan total transaksinya yaitu yes, yang mana rumusnya if sum B24 di bulan pertama dibagi C2 sama dengan 2, yes atau no. Hasilnya adalah yes, berarti ini membeli. Sedangkan yang N atau no, maka tidak membeli. Juga jumlah transaksi 2 item, yaitu rumusnya adalah transaksi dari keseluruhan yang membeli atau yes, yaitu adalah ada 4. Sedangkan total supportnya, yang mana
D34 atau 4 ini dibagi kon A24 bagi A33, yang mana di bulan 1 sampai bulan 10 dikali 100, maka hasilnya adalah 40. Sama dan seterusnya, kita mengurutkan, yaitu kita beli roti mentega, yang kedua roti susu, 3 roti keju, yang mana rumusnya sama, cuma hasilnya yang beda. Seperti ini supportnya 40, di sini supportnya 30, di sini 20, dan di sini 30, dan di sini 30, dan di sini 40, di sini 20. Dikarenakan minimal support 30%, maka yang tidak memenuhi akan dihilangkan. Maka hasilnya akan didapatkan seperti ini, yaitu nomor 1 roti mentega. Hasil transaksinya adalah 4 roti mentega. Hasil 2 transaksinya ada 4 dan supportnya 40, tidak kurang dari 30. Dan yang kedua roti susu. Sini jumlah transaksinya ada 3 dan supportnya 30, tidak kurang dari 30%, tapi sama. Sedangkan nomor 3 mentega susu, mana mentega susu yang ini jumlah transaksinya ada 3, supportnya 30. Dan juga nomor 4 mentega keju, yaitu total transaksinya ada 3, sedangkan supportnya 30%. Jadi minimal yang supportnya tidak sampai 30%, maka harus dihilangkan, seperti penjelasan tadi, yang mana pruning atau item set yang dibuang karena tidak mencapai minimum support. Jadi kalau minimum supportnya tidak sampai sama batas transaksinya atau batas minimalnya, maka transaksi itu dibuang atau tidak dihitung dengan rumus support A B sama dengan PAB. Support A B sama dengan transaksi yang mengandung A dan B dibagi transaksi dikali 100, hasilnya ini. Kalau di rumus Excelnya kayak gini, support. Lanjut ke dataset yang ketiga, yaitu roti mentega, yang mana per bulannya ada 10 dan total pembelian transaksinya ada 3, yaitu roti mentega susu. Dan transaksinya yang membeli 3 barang, yaitu di bulan pertama, yes, yang mana rumusnya sama dengan if sum B58 dibagi D58, maka hasilnya adalah yes. Sedangkan yang cuma membeli 2, hasilnya yaitu no atau n. Jadi total keseluruhan transaksi, jumlah transaksi yang membeli 3 item, ini 3 item, cuman ada 2, sedangkan supportnya adalah 20. Rumusnya support A B sama dengan PAB
C. Support A, B, dan C sama dengan transaksinya mengandung A, B, dan C dibagi transaksi dikali 100. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.